Gang-gang kecil di dalam kampung Sanan Malang menyimpan lebih dari 500 perajin tempe dan keripik tempe. Tempe yang menjadi sumber mata pencaharian warga merupakan warisan yang turun-temurun. Dalam segmen Sudut Kota kali ini, kita akan mengenal Kampung Sanan dan tempe sebagai identitasnya. Kesibukan para produsen tempe dan keripik tempe di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur tidak mengenal siang dan malam. Pembuatan tempe di kampung ini sudah dilakukan beberapa generasi sejak masa kolonial Belanda. Di sini dulu ada pohon sono keling. Nah, orang Jawa bilang sono keling, akhirnya lebih praktisnya disebut sanan gitu. Nah, itu awal mula Kampung Sanan kami. Tapi kalau awal mula tempe itu memang dari turun-temurun, dari orang tua kita yang dulu-dulu. Jadi warisan nenek moyang kita. Jadi kita sebagai generasi kita cuma meneruskan. Sekitar tahun 1986, Kampung Dinoyo akhirnya ditetapkan sebagai sentra tempe. Dan sekitar tahun 1990-an ditetapkan sebagai sentra keripik tempe. Pengurus paguyuban dan kelompok sadar wisata pun mengembangkan paket edukasi bagi para pengunjung. Turun-temurun, jadi mulai sejak kecil saya sudah diajari membuat tempe sama sekolah. Jadi paginya sekolah, pulang sekolah diajari membuat tempe. Dulu ya cuma kita melayani jual ke pasar aja. Dengan adanya kampung wisata ini banyak konsumen yang datangan dari mancanegara juga, dari luar kota, luar pulau gitu. Kini jumlah produsen tempe dan keripik tempe mencapai 536 orang. Kebutuhan kedelai di setiap harinya sebanyak 25 hingga 30 ton dengan perputaran uang mencapai 3 hingga 4 miliar rupiah. Dalam satu industri rumahan minimal ada 3 orang tenaga kerja. Di balik nikmatnya rasa tempe, ada waktu sekitar 4 hari yang dibutuhkan untuk produksi. Prosesnya dimulai dari merebus kedelai hingga setengah matang, selanjutnya dimasukkan ke mesin pemecah untuk dibelah menjadi 2. Setelah itu kedelai dipisahkan dari kulit arinya dan direndam dalam air selama sehari semalam. Setelah mengental seperti madu, air dibuang dan kedelai dicuci. Kedelai selanjutnya direbus hingga matang, kemudian kedelai didinginkan dan diberi ragi. Proses peragian ini ternyata melelahkan karena harus mengaduk sampai rata kedelai seberat sekitar 75 kg selama kurang lebih 10 menit sampai merata. Jadi harus dilempar, diaduk, ditarik. Nah. Setelahnya kedelai dicetak dan difermentasi selama 2 hari 1 malam. Barulah keesokan harinya tempe bisa dipanen. Bentuk dan kemasan tempe beragam tergantung permintaan konsumen. Ada yang dikemas plastik dan daun, ada pula yang berbentuk bulat untuk diolah menjadi keripik tempe. Produk tempe dan olahan tempe dari Kampung Sanan dijual di pasar-pasar induk, di toko depan rumah, toko oleh-oleh, dijual online dan juga menerima pesanan dari dalam dan luar negeri. Keripik tempe pun tersedia dalam beberapa rasa. Bagi wisatawan, rasa keripik tempe Sanan enak di lidah dan ramah di kantong. Spesifik renyah, enak, gurih gitu. Dan di sini kalau mau rasa yang lain ada, tapi saya sukanya yang original. Ibu beli buat apa? Buat oleh-oleh keluarga di Jogja. Selesai membuat tempe, limbah air rebusan kedelai dan kulit ari kedelai dimanfaatkan untuk pakan dan penggemukan sapi. Kini sekitar 500 ekor sapi di kampung ini bisa gemuk dalam waktu 3 hingga 4 bulan saja. Tak cukup hanya memproduksi tempe dan keripik tempe, sejumlah warga juga memproduksi stik mendol. Camilan ini terbuat dari tempe yang diparut dan dicampur dengan tepung terigu, tepung tapioka, telur, serta aneka rempah-rempah seperti bawang putih, lengkuas, jeruk purut, kencur, dan cabai rawit.
Harganya hanya Rp8.000 untuk ukuran 2 ons. Saya nggak nyangka kalau tempe juga bisa diolah seperti ini. Di setiap gigitan rasanya gurih karena bumbunya ini kuat. Kemudian ada sedikit rasa pedasnya. Dan stik mentol ini bisa dinikmati sebagai camilan atau pendamping nasi rawon. Renyah. Tantangan yang sering kali dialami para produsen tempe adalah ketersediaan bahan baku kedelai dan harganya yang fluktuatif. Kanza Tamarindora, Heru Sudarmanto, Malang, Jawa Timur.